Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Ifunida Mario. Saya mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada hewan, misalnya ikan dan cacing tanah, yang akan menjadi bahan belajar bagi adik-adik semua dalam pembelajaran IPA SD kelas 5. Oke, baik adik-adik, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar atau menonton tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pernapasan? Oke, pernapasan adalah proses vital yang dilakukan oleh semua makhluk hidup untuk mendapatkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Baik, yang kedua itu organ pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang adalah organ yang terletak di kedua sisi kepala ikan yang berfungsi untuk menukar oksigen dalam air dan karbon dioksida. Baik, berikut adalah contoh gambar ikan dengan cara air mengalir melalui insang di mana oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Baik, berikut itu operkulum. Operkulum ini berfungsi untuk melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air ketika ikan bernapas. Bagian ini berfungsi menjaga air dan oksigen agar tidak keluar kembali saat proses respirasi serta menjaga tekanan air. Oke, yang berikut itu lengkung insang. Lengkung insang ini berfungsi sebagai tempat tulang tipis insang melekat. Pada bagian ini ada banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Oke, baik, yang kedua itu organ pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah adalah hewan yang tubuhnya tidak bertulang. Terdiri dari segmen-segmen teratur seperti cincin atau analus, sehingga cacing tanah ini dimasukkan dalam kelompok filum atau Annelida. Oke, cacing tanah tidak memiliki insang atau paru-paru, tetapi bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing tanah harus tetap lembab untuk memungkinkan pertukaran gas atau oksigen masuk dan karbon dioksida dikeluarkan melalui kulitnya. Di bawah kulit cacing tanah terdapat yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Oke, baik. Mungkin selama ini adik-adik bertanya bagaimana proses pernapasan pada cacing tanah. Oke, cacing tanah ini bernapas menggunakan kulitnya karena oksigen diserap melalui kulit yang basah dan disalurkan ke pembuluh darah yang kecil. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh dikeluarkan melalui kulit. Proses ini lebih efisien di lingkungan yang lembab sehingga cacing tanah cenderung hidup di tanah yang basah. Oke, tubuh cacing tanah terdiri dari banyak sel, di mana pada sel yang sama membentuk fungsi yang sama. Masing-masing sel tersebut membentuk jaringan. Jaringan ini membentuk alat yang dikatakan organ. Nah, organ ini mempunyai fungsi dasar esensial untuk kehidupan cacing tanah. Proses dasar ini dikatakan sistem. Sistem telah berkembang menjadi sistem pencernaan, peredaran darah, respirasi, syaraf, dan sistem reproduksi. Cacing tanah mempunyai peran penting bagi petani dan tukang kebun, karena cacing tanah membuat terowongan yang berfungsi mengalirkan udara ke dalam tanah. Baik adik-adik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi adik-adik semua. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton. Sampai jumpa.